hari ini bukanya ini? Ya. Iya. Sehat hari ini ya? Bagian alhamdulillah Bang. Iya. Harus sehat terus lah. Alhamdulillah. Biar Hari ini kedai buka terus ini. amin. Hari ini kita bakal kedatangan tamu spesial nih, Ji. Oh gitu. Seorang yang apa ya? Sosial kemanusiaannya tinggi banget. Karena zaman sekarang Bener. jarang banget orang-orang kayak gini, Ji ya. Cuek-cuek gitu, individual lah gitu kan. Jadi pembelajaran buat kita lah ya. Iya, Dalam situasi seperti ini. warahmatullahi Mas, wabarakatuh. yang dinanti-nanti sudah datang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar? Kopi Toraja. Ustaz, udah Siap Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita duduk, kita langsung duduk. Ya, Ustaz, siap. di sana. Oh iya, siap. Kok di sini kok. Siap, Ustaz. Ini Ji, Makasih, Ustaz. yang gue bilang Masyaallah. tadi. Oh ini yang Kohani. Kok sudah tahu yang jadi spesial di tempat ini? Belum, Ustaz. Apa, Di Ustaz? sini kok selain kita ngopi juga dapat iman. Masya Allah. Kenapa? Ngopi ini ngobrol perihal iman. Ngobrol Masya perihal Dunia iman. oke, akhirat oke. Masya Allah. Boleh ditiru nih Insya sama Allah. tempat lain nih. Ini kenapa bisa bareng, Ustaz? Ini janjian tadi atau Ketemu gimana? tadi di Ketemu tadi jalan. Oke, tapi Ustaz Jadi udah kenal biasanya orang baik ketemu dengan orang baik Masya juga. Allah. Oh ini orang baik. Betul. Ketemu. Bismillah. Minyak biasanya tidak mau menyatu dengan air. Hah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabar kok? Alhamdulillah baik, Ustaz. Sehat-sehat ya, Ko ya? Sehat. Sehat, Ko. Ustaz, Koko, apa bedanya Koko, Cece, Meme, AI, Susu? Koko itu panggilan untuk kakak laki-laki. Oke. Cece kakak perempuan, Meme adik perempuan, Susu itu paman. Oh, kok dipanggil Koko? Saya dipanggil Koko karena tua, anak pertama. Oh, Iya, Ustaz. jadi orang Tionghoa. Iya, Oh, tadi agamanya? dulu Kristen. tahun berapa? Tahun berapa? Alhamdulillah. Saya 2013. 2013 sudah memeluk sudah agama masuk Islam. 9 tahun kan? Oh, belum lama. Sudah 9 tahun, sudah SD kelas 3, Ustaz. Belum lama lah. Hani Kristianto atau biasa disapa Kohani kini telah menetapkan hatinya kepada Islam sejak tahun 2013. Kohani merasakan kebahagiaan ketika memeluk Islam hingga bertekad dalam menghabiskan masa hidupnya ingin selalu berbagi kebahagiaan kepada sesama. Niat Kohani yang kuat untuk berbagi kebahagiaan menjadikannya sebagai sosok yang tinggi dalam kegiatan sosial kemanusiaan. Dalam berbagi kebahagiaan, Kohani tidak mengenal suku maupun agama. Yang penting, orang lain dapat merasakan kebahagiaan yang dia dapatkan. Nah, bagaimana kisahnya? Saksikan hanya di Ngopi. Ngobrol perihal iman. Iya sih. Alhamdulillah. Nah, Ustaz, kan kita tahu ya, Ya. Kohani ini seorang yang apa ya, selalu melakukan kegiatan sosial. Kegiatan-kegiatannya banyak sekali gitu pemirsa. Kita mau tahu ya kegiatan sosial yang sudah dilakukan oleh Kohani ini apa aja. Alhamdulillah Allah izinkan banyak sudah. Waktu pandemi setiap hari kita bagikan kusindi, habasi dan madu. Oke. Dibantu sama teman saya, sahabat saya Pak Feryadi. Sudah 95.000 botol lebih kita berikan ke semua orang, apapun agamanya. Dan alhamdulillah semuanya sembuh. Kalau ada satupun yang nggak sembuh, komentar di bawah, pilih rumah sakit yang paling mahal saya bayarin. Insya Allah. Kasih nomor Dengan- resminya. Kus Al-Hindi dan Habatus Sauda. dan madu. Habatus Sauda. Iya. Habatus Sauda ini Jinten obat. hitam itu ya? Ya. Iya. Terus- Sunnah. Ya, terus kita juga berbagi makanan sampai hari ini setiap hari kita berbagi makanan ke tukang sapu, tukang jalanan, Gojek di 5 kota. Saya buka restoran namanya Mie Ikhlas, mie, dan itu nggak pakai kasir, ada di Bandung, makan, adanya kotak infak, nggak punya uang nggak usah bayar. Semua agama nggak peduli, kemanusiaan itu nggak kenal agama. Nah, Ya. betul. Manusia yang tidak kenal agama. Apa yang memicu Kohani ini sebenarnya melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini? Mungkin Ustadz juga ingin tahu, Ustadz ya? Ya, Masya Allah. ya, Jadi ya. Bismillah, yang memicu tuh ini. Dulu saya tepi jurang neraka. Kemudian Allah berikan hidayahnya dengan banyak saudara-saudara kita yang lain. Berarti hidup saya sudah bahagia. Dengan hidayah itu kami berbahagia. Lalu setelah kita berbahagia, kita harus tahu diri berbagi kebahagiaan dengan yang lain. Bukankah orang yang paling dicintai Allah itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain? Khairan afahul linnas. Terus amalan yang paling dicintai Allah adalah membahagiakan orang lain. Membahagiakan sama muslim, terus membahagiakan orang lain, menolong orang yang susah, melunaskan hutangnya, terus memberi makan orang yang lapar. Dan itu
pahalanya kalau nggak salah Ustaz lebih banyak daripada 1 bulan beriktikaf penuh di Masjid Nabawi Ustaz. Betul ya Ustaz ya? Betul, Ustaz. Saya ilmunya kalau ilmu tuh harus sering nonton YouTube-nya Ustaz Dasat baru dapat ilmunya, baru jalan gitu. Tapi betul Mas Ustaz Rizky, ya. saya ingat Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah yang kemudian masuk dari 1/10 orang yang dijamin pasti masuk surga. Jadi ceritanya gini, Umar bin Khattab datang ke tempat untuk membunuh Rasulullah, ya kan? Di jalan itu sudah jalan mau membunuh Rasulullah, niatnya mau membunuh Rasulullah. Ternyata di jalan dapat hidayah, ketuk pintu. Kata orang dari dalam bersama Rasulullah, kata, Assalamualaikum. Ya. Siapa? Umar. Ya. Hamzah, paman Rasul kata, Umar bawa pedang, bikin kacau sudah ini. Kata Hamzah, buka. Kalau dia niatnya baik, dapat hidayah, alhamdulillah. Kalau dia macam-macam, kita keroyokin. Karena Umar tidak ada yang kalah berkelahi di Mekah waktu itu. Luar biasa, dia paling hebat berkelahi. Tapi kata Hamzah, kalau dia macam-macam kita keroyok. 1 lawan dan lawan-lawan. 1 lawan dan kawan-kawan kan. Iya. Buka. Lalu Umar bin Khattab berkata, Aina Rasulullah? Aina Muhammad? Mana Muhammad? Ada di dalam kamar ceritanya. Lalu Umar mengatakan, saya masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia deklarasikan, kalian lebih dulu mendapat hidayah. Kalian lebih dulu golongan pertama mendapat iman. Saya akan mengejar ketinggalan saya untuk memenuhi dan menyapai amal-amal kalian. Ini yang demotivasinya. Terlambat mendapat hidayah. Baru 9 tahun. Saya sudah lebih 40 tahun. Ya, tapi beliau sadari, wah, saya ini baru 9 tahun, harus kejar. Cara mengejarnya, selain taat kepada Allah beribadah, juga harus membuktikan bahwa yang terbaik bukan yang hitam jidatnya saja. Betul. Yang terbaik bukan Senin Kamisnya saja lancar, tapi yang terbaik adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Ya kok ya? Betul Ustaz. Karena selama ini kalau kita lihat Islam di pandangan masyarakat radikal begitu. Ya kan Ustaz ya? Dan juga selalu ada yang mengasumsikan ketika kita contoh. Selalu dia radikal, intoleran. Saya sendiri begitu sebelum masuk Islam. Sebelum masuk Islam begitu Kohani? Islam radikal gitu. Ternyata setelah masuk Islam, wah ajaran Islam jangankan manusia, sama pohon, sama binatang aja harus baik. Ada adab-adabnya. Baru saya paham, oh Islam itu seperti itu fitnah. Kita sebelum melangkah harus punya ilmu, sering-sering dengar kajian. Kalau kita masuk Islam terus kitanya ini egois, kitanya nggak berubah, akhlaknya baik. Islam itu kan kemuliaan akhlak. Berarti kita beleng-beleng kata Ustaz. Beleng-beleng. Biar nggak beleng-beleng Ustaz. Udah, biar nggak beleng-beleng ya ngopi dulu Ustaz. Kita ngopi. Biar nggak beleng-beleng tadi kata Kohani. Itu kopi apa ya? Ngobrol perihal iman.